Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 17 September 2024 berjudul Paket Hemat. Dalam kisah Abraham, suatu hari Abraham disuruh menghitung bintang. Lalu Allah berkata, nanti anakmu sebanyak ini. Maka percayalah Abraham. Ketika Abraham sudah punya anak, Allah memerintahkan dia untuk menyembelih anaknya sebagai korban bakaran. Tapi kitab suci berkata, Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Padahal sebagai korban bakaran, pasti dipotong-potong. Jadi tidak mungkin hidup lagi. Tapi itu percayanya Abraham. Luar biasa. Allah itu bagi Abraham segalanya. Dia lebih mengasihi Allah, tidak mau menyakiti hati Allah. Dia lebih rela menyakiti dirinya sendiri dengan menyembelih anaknya. Pasti kita pernah mengalami keadaan di mana kita mencari kesibukan. Biasanya yang kita cari adalah kesibukan yang mendatangkan uang atau kesibukan yang mendatangkan kesenangan. Semua berpusat pada aku. Tapi kalau kita menjadi anak-anak Abraham, maka yang kita pikirkan adalah, apa yang kulakukan untuk menyenangkan hati Allah? Jadi, dibenarkan karena iman itu bukan sekedar kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melainkan mempertaruhkan seluruh hidup kita untuk itu. Salahnya banyak orang membaca kitab Roma tanpa melihat latar belakangnya, tidak melihat konteks zaman. Jemaat Roma adalah orang-orang yang hidupnya seperti telur di ujung tanduk, diburu-buru nyawanya oleh penguasa. Maka kalau dikatakan di Roma 8, kita lebih dari orang-orang menang, kata kita itu menunjuk orang-orang percaya di Roma. Untuk kita hari ini, apa alasannya sehingga kita berkata bahwa kita lebih dari mereka? Kita dikatakan lebih dari orang-orang menang, walaupun secara materi, secara jasmaniah, kita kurang. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan di Roma 8 ayat 17 dikatakan bahwa kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga, di kekekalan. Jadi kita dibenarkan karena iman itu. Artinya kita dianggap, dinilai berkeadaan benar, karena kita berkeadaan seperti Yesus. Beriman kepada Yesus itu berarti hidup kita seperti Yesus. Yesus berkata, kalau aku Tuhan dan gurumu, aku mengalami penderitaan, kamu juga mengalaminya. Seluruh hidup kita harus kita serahkan, sebab barulah di situ kita bertemu Tuhan. Namun banyak orang Kristen yang memberikan untuk Tuhan hanya paket hemat. Maka Yesus berkata di Lukas 14 ayat 33, barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tak dapat jadi muridku. Seharusnya kita memberikan paket seluruh hidup di mana kita menjadikan Tuhan itu segalanya. Jadi seperti Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, maka kita pun harus berani mempersembahkan apapun untuk Tuhan. Dan hal itu harus kita lakukan waktu masih hidup. Hidup ini bisa menjadi luar biasa kalau kita berani mempertaruhkan diri kita untuk berinteraksi dengan Allah di tengah dunia yang gelap. Maka kita harus berani mengambil posisi dengan segala harga yang harus kita bayar. Ibarat kita ikan, harus jadi ikan yang hidup. Kalau kita ikan yang mati, maka kita akan ikut asin digarami oleh air laut. Tapi kalau kita hidup, walaupun sekitar kita airnya asin, kita tetap tawar. Jangan sampai ketika kita menutup mata, kita masih belum dikategorikan Allah sebagai menjadikan Dia segalanya. Tuhan pasti merasa apakah kita menjadikan Tuhan segalanya atau tidak. Hari ini kita belum sempurna, tapi kita harus memaksa diri untuk menjadikan Dia segalanya. Maka kobarkan cinta kita. Kita harus terbang setinggi-tingginya.
Caranya? Yang pertama, Tuhan harus menjadi segalanya dalam hidup kita setiap hari. Yang kedua, tidak punya keinginan apapun dan kesenangan apapun. Kalau masih ada dosa dalam diri atau kesenangan tertentu yang Tuhan tidak berkenan, mari kita tinggalkan, supaya kita bisa terbang setinggi-tingginya. Setiap hari, jadikan Dia segalanya dalam hidup kita. Maka kita tidak takut mati, tidak takut menghadapi apapun. Yang kita takuti hanya satu, berbuat dosa. Kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan pimpin kita. Sejujurnya, ada masa-masa di mana Tuhan tidak menjadi gairah hidup kita, karena ada peluang menikmati berbagai kesenangan. Mari kita kembali ke Tuhan. Jangan merasa hebat karena kita pendeta atau doktor teologi, tapi biarlah kita tetap rendah hati. Jangan mencari perlindungan Tuhan hanya pada waktu kepepet. Teruslah melekat kepada Tuhan seakan-akan ada bencana besar di depan. Berlindunglah terus ke Tuhan. Ini juga memicu kita menjadikan Tuhan segalanya. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang menjadikan Tuhan segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Renungan Truth versi audio dapat diunduh melalui truth.id/voice. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 021 4584 2381. Tuhan Yesus memberkati.